dari sekian banyak klien yang ada di Jadilim itu memiliki margin yang lumayan gede. Oh, biaya iklan 600 juta sebulan, sementara omsetnya cuma ada di angka 4,3 miliar sebulan. Kemarin saya baru posting ya teman-teman, ada salah satu klien di Jadilim Konsultan Manajemen, itu biaya iklannya dalam satu bulan itu mencapai 600 juta rupiah. Sementara omsetnya di dashboard itu ada di angka sekitar 4,3 miliar. Lalu setelah saya posting ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Itu kalau kita hitung kosnya sendiri atau rasio iklannya itu udah sampai di angka sekitar 14%. Itu belum termasuk biayanya Shopee. Kalau di total sudah sampai di angka 24%, belum operasional dan lain sebagainya. Padahal keuntungan kita jualan cuma 25-30%, berarti rugi dong, gitu kan? Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman seperti itu. Nah, mungkin nggak ada salahnya ya teman-teman berpikir seperti itu, nggak ada salahnya karena mungkin sebagian besar mayoritas dari seller itu kalau jualan ya memang ambil untungnya kurang lebih di angka 25-30%. Tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi setelah mengelola ratusan seller untuk kita kelola di Jadilim Konsultan Manajemen, itu nggak semuanya seperti itu. Walaupun ada beberapa yang memang ngambil marginnya tipis banget seperti 25%, 30%. Tapi ternyata dari sekian banyak klien yang ada di Jadilim itu memiliki margin yang lumayan gede. Teman-teman, itu cukup mengagetkan ya, dan ternyata dengan margin yang begitu besar seperti itu, omset yang mereka miliki itu nggak kecil ya. Kita berpikir bahwa kalau marginnya terlalu tinggi nanti susah dapat omsetnya. Ternyata enggak, dan di sanalah strategi iklan yang mereka terapkan itu cukup berjalan ya. Nah, contoh nih salah satunya yang memang cukup banyak dihandle di Jadilim Konsultan Manajemen itu adalah toko-toko yang sudah punya brand, punya nama, alias udah contoh sudah Shopee Mall lah seperti itu ya. Sebelum dia join itu biasanya kita udah mulai interview dulu nih, tanya-tanya kira-kira kalau dia jual di harga segini itu HPP-nya ada di angka berapa. Nah, setelah saya interview itu saya menemukan cukup banyak fakta-fakta mengagetkan ya. Contoh seperti ini, harga jual produk itu ada di angka sekitar 300.000, 350.000. Setelah saya tanya, kita pasti berpikir, oh kalau 350 HPP-nya mungkin ya 200 sampai 250 gitu ya. Tapi ternyata setelah kita tanya HPP-nya hanya ada di angka sekitar 75-80 ribu, teman-teman. Ya, ada juga yang produk-produdak lain itu di sisi harga jual 200.000, harga modalnya ternyata hanya ada di angka sekitar 60-70 ribu. Artinya harga modal kita itu tuh nggak sampai setengah dari harga jual ya. Kalau harga jual 200 dan HPP-nya hanya di angka 75, artinya keuntungan kita bisa sampai di 60-70%, teman-teman. Sementara biaya yang kita keluarkan untuk iklan dan administrasi itu baru ada di angka sekitar 20-25%. Artinya kita masih punya margin cukup besar untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau teman-teman bertanya dengan, oh biaya iklan 600 juta sebulan, sementara omsetnya cuma ada di angka 4,3 miliar sebulan, boncos dong. Jawabannya seperti itu, teman-teman. Tidak semua orang yang berjualan itu mindset berpikirnya seperti kita. Saya dulu mungkin juga seperti teman-teman ya, di awal-awal saya berjualan, oh margin ideal tuh ya 30-40%. Bahkan kalau dulu margin itu kita tuh justru hanya ada di angka sekitar 15 ya, hanya ada di angka sekitar 15%, karena waktu itu biaya iklan masih murah ya, biaya admin masih murah, biaya iklan masih murah. Tapi setelah beberapa tahun terakhir ini biaya iklan, biaya admin itu di Shopee, di Lazada, di segala macam itu makin mahal, margin juga makin gede. Saya saat ini lagi berada di Salatiga ya, di dekat Ketepas, sambil jalan-jalan saya membuat konten dan
saya tergelitik untuk membuat konten ini karena beberapa teman mempertanyakan, ROAS-nya kecil banget gitu. Apa masih untung dengan ROAS seperti itu? Jawabannya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, semoga ini memberi pencerahan buat teman-teman semuanya. Kalau kita memang jualan itu ngambil marginnya terlalu kecil, akhirnya kita tidak ada space lagi ya, tidak ada space margin lagi untuk kita bakar duit untuk iklan, sehingga yang terjadi adalah toko kita tuh nggak dapat pengunjung. Kalau nggak ada pengunjung, efeknya apa? Efeknya tentu penjualan kita juga nggak maksimal. Sementara kalau kita punya margin yang cukup gede dan akhirnya itu bisa kita gunakan untuk bakar duit, untuk iklan, mendatangkan orang datang ke toko kita, dan ternyata memang produk kita diterima orang cukup suka dengan produk kita, akhirnya efeknya adalah produk kita laku keras. Walaupun rasio iklannya cukup tinggi, selama itu masih bisa ditutupi oleh keuntungan yang kita dapatkan, tentunya itu bukan masalah besar. Gitu teman-teman, jawaban dari saya semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video-video seperti ini, kamu bisa komen, kamu bisa like, subscribe juga di channel ini supaya kamu dapat manfaat-manfaat dari video-video saya. Oh ya, buat kalian yang ingin belajar iklan Shopee dan TikTok, saat ini saya ada roadshow di 8 kota, Jakarta, Bandung, Tangerang, Pekalongan, Cirebon, Solo, Surabaya, dan Malang. Nah, kalau kamu ada di dekat kota-kota tersebut, kamu bisa mampir untuk mengikuti kelas-kelas. Infonya seperti di bawah ini ya. Kalian bisa mulai mendaftar di bawah ini ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam cuan.